Di balik pintu hati yang sunyi, tersembunyi sebuah ilmu yang tidak diajarkan oleh guru manapun. Ilmu ini tidak dicari dengan logika, tidak ditemukan dalam buku, dan tidak bisa dibeli dengan dunia. Ia hanya turun bila Allah berkenan memberikannya. Inilah ilmu laduni, cahaya rahasia yang ditanam langsung ke dalam dada orang-orang pilihan. Video ini akan mengajakmu menyelami kedalaman ilmu laduni, dari hakikatnya, syarat tersembunyinya, hingga bahayanya bila tak dijaga dengan takwa. Sebuah perjalanan sunyi menuju cahaya yang hanya bisa disentuh oleh jiwa yang tunduk sepenuhnya. Bab 1. Asal mula ilmu laduni. Ilmu laduni adalah sebuah rahasia agung yang tak banyak terjamah oleh akal manusia biasa. Ia bukan hasil dari tumpukan buku yang dibaca atau kuliah-kuliah yang panjang, melainkan karunia langsung dari Allah yang mengalir begitu saja ke dalam kalbu hambanya. Ketika hati telah dibersihkan dari debu duniawi dan jiwa telah siap menerima, maka pintu-pintu langit terbuka untuk menurunkan ilmu yang tak pernah bisa dicari secara sengaja. Dalam sejarah para nabi dan wali, ilmu ini menjadi cahaya yang membimbing mereka melangkah di jalan kebenaran, jauh melampaui batas pemahaman manusia biasa. Disinilah kita belajar bahwa ilmu sejati bukan hanya soal banyaknya pengetahuan, tapi lebih pada keluasan hati yang mampu menampung hikmah ilahi. Bayangkan, ada seorang hamba yang dalam kesederhanaannya, tanpa gelar dan tanpa harta, tiba-tiba mendapatkan pencerahan yang menembus ruang dan waktu, menyentuh inti rahasia alam semesta. Ilmu laduni inilah yang memberi kekuatan itu. Kekuatan untuk melihat dunia dengan mata hati, mendengar bisikan yang tak terdengar oleh telinga biasa, dan memahami pesan-pesan langit yang tersembunyi di balik kejadian sehari-hari. Ilmu ini tidak pernah dijual, tidak pula diwariskan secara turun-temurun seperti ilmu duniawi. Ia hanya datang ketika Allah memilih seseorang sebagai penerimanya, sebagai tanda cinta dan rahmat yang tidak terbatas. Sebuah anugerah yang tak ternilai, yang menjadikan hamba tersebut bagaikan mutiara yang berkilau di tengah samudera luas kehidupan. Ilmu laduni juga mengajarkan kita bahwa pencarian spiritual bukanlah perjalanan yang harus penuh dengan kegelisahan dan keserakahan akan jawaban. Justru, ia adalah perjalanan kesabaran dan ketundukan, di mana seorang hamba belajar untuk membiarkan dirinya dibimbing oleh cahaya dari dalam, bukan semata oleh cahaya dari luar. Ketika manusia terlalu fokus pada usaha lahiriah semata, seringkali ia justru menutup pintu laduni yang sesungguhnya telah dibuka untuknya. Karena ilmu ini hanya dapat diterima oleh jiwa yang siap menerima. Jiwa yang lapang, yang rendah hati, dan yang penuh keikhlasan. Sebuah pelajaran bahwa ilmu sejati bukan hadiah untuk mereka yang paling pintar, tapi untuk mereka yang paling berserah diri. Lebih dari itu, ilmu laduni adalah pengingat bahwa segala sesuatu di dunia ini ada batasnya, kecuali rahmat Allah yang tak terhingga. Kita sebagai manusia terbatas oleh kemampuan dan pengetahuan yang diperoleh lewat usaha dan kerja keras, namun dengan laduni, Allah membuka dimensi baru dalam pemahaman yang melampaui batas nalar manusia. Ilmu ini adalah jembatan yang menghubungkan dunia lahir dan batin, mengantarkan hamba pada pemahaman yang lebih dalam akan makna hidup, takdir, dan hakikat keberadaan. Dengan menerima ilmu ini, seorang hamba tidak hanya menjadi pintar secara intelektual, tapi menjadi bijaksana secara spiritual, yang mampu melihat hikmah di balik setiap ujian dan rahasia di balik setiap kejadian. Akhirnya, bab ini mengajak kita untuk membuka hati dan pikiran, membuang segala prasangka bahwa ilmu hanya berasal dari buku dan guru manusia. Ilmu laduni hadir sebagai pengingat bahwa ada rahasia ilahi yang hanya bisa diberikan kepada mereka yang benar-benar menginginkannya, bukan sekadar mencari-cari di luar diri. Sebuah undangan untuk menjadi hamba yang siap menerima, dengan segala kerendahan hati dan kesungguhan, agar kelak kita bisa merasakan manisnya ilmu yang tak ternilai, ilmu yang menghidupkan hati dan menerangi jiwa. Mari bersama-sama kita lanjutkan perjalanan ini, membuka tabir rahasia ilmu laduni yang penuh keajaiban. Bab 2. Syarat tersembunyi yang membuka pintu laduni. Ilmu laduni tidak sembarangan turun kepada setiap orang. Ia bukan seperti hujan yang membasahi seluruh bumi,
tetapi seperti embun lembut yang hanya jatuh pada bunga yang mekar di waktu subuh. Ada syarat-syarat batin yang tersembunyi yang hanya Allah yang mengetahuinya, dan bila syarat-syarat itu dipenuhi oleh seorang hamba, maka terbukalah pintu yang menghubungkan langit dan hati. Syarat pertama adalah keikhlasan yang murni. Bukan karena ingin disebut wali, bukan untuk dihormati atau ditakuti, tetapi semata karena cinta dan rindu kepada Allah. Keikhlasan ini begitu halus hingga terkadang pemiliknya sendiri tidak menyadari bahwa hatinya telah menjadi cermin dari cahayanya. Yang kedua adalah kesucian hati. Bukan hanya suci dari dosa, tapi dari penyakit-penyakit jiwa yang sering tersembunyi. Kesombongan, iri hati, ria, dan cinta dunia. Hati yang masih kotor tidak akan sanggup menampung ilmu ini. Ia akan menolaknya atau malah menyalahgunakannya. Karena itu Allah hanya menitipkan ilmu laduni kepada hati yang telah dilembutkan oleh ujian, yang telah dibakar oleh kesabaran, dan yang telah tenang dalam ridha terhadap takdirnya. Ilmu ini hanya akan menetap pada jiwa yang tidak lagi menginginkan selain keridhaan Tuhan, bahkan bila harus kehilangan seluruh dunia sekalipun. Syarat ketiga adalah zikir yang hidup. Zikir yang bukan hanya di bibir, tapi yang menggetarkan hati, meneteskan air mata, dan menghapus kabut kelalaian. Hati yang berzikir adalah hati yang hidup, dan hati yang hidup adalah wadah terbaik untuk ilmu yang datang dari sisi Allah. Dalam sepi malam, dalam tangisan sujud, dalam diam yang berserah, disitulah seringkali ilmu laduni turun tanpa disadari. Seorang hamba hanya merasa hatinya tiba-tiba dipenuhi cahaya, pikirannya menjadi jernih, dan hikmah mengalir dari lisannya tanpa pernah ia pelajari sebelumnya. Itulah tanda bahwa ia telah disentuh oleh rahmat yang tersembunyi. Keempat adalah rasa cukup terhadap dunia. Seorang yang terikat dengan dunia tak akan pernah mampu menampung langit. Sebab langit hanya bersahabat dengan jiwa yang bebas dari keterikatan. Mereka yang terus mengejar kekuasaan, harta, atau pujian manusia, sejatinya sedang memalingkan diri dari cahaya ilmu laduni. Tapi mereka yang tenang dalam kesederhanaan, yang merasa cukup meski kekurangan, dan yang hatinya hanya berharap kepada Allah, justru sering menjadi tempat bersemayamnya ilmu ini. Karena ilmu laduni tidak turun pada kekayaan lahiriah, melainkan pada kekayaan batin. Dan syarat terakhir yang paling dalam adalah ketulusan dalam merasa bodoh. Tidak ada orang yang benar-benar mendapat ilmu laduni kecuali mereka yang mengaku tidak tahu. Sebab pengakuan itu membuka ruang bagi Allah untuk mengisi. Sebaliknya, orang yang merasa sudah tahu segalanya telah menutup ruang bagi wahyu batin yang bisa saja diberikan kapan saja. Maka ilmu ini tidak turun kepada mereka yang merasa tinggi, tapi kepada mereka yang menunduk dalam kehinaan. Ketika seorang hamba berani berkata dalam doanya, "Ya Allah, aku tidak tahu apa-apa kecuali yang Engkau ajarkan," maka langit mulai mencatatnya sebagai calon penerima laduni. Dan saat itulah tirai mulai tersingkap satu demi satu. Bab 3. Antara Nabi Khidir dan Musa, pelajaran dari ilmu yang tak bisa diajarkan. Dalam Al-Quran, Allah memberikan kita sebuah kisah yang tak biasa. Pertemuan antara Nabi Musa alaihissalam dengan seorang hamba saleh bernama Khidir. Kisah ini bukan sekadar cerita, tapi sebuah pelajaran agung tentang ilmu laduni. Nabi Musa adalah seorang nabi besar yang telah berbicara langsung dengan Allah, namun bahkan beliau pun diuji dengan ilmu yang tak mampu ia pahami. Ketika Khidir dengan izin Allah membocorkan kapal, membunuh anak kecil dan membangun tembok di desa yang pelit, Musa terkejut. Ia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dan memprotes, tapi Khidir dengan tenang menjawab bahwa apa yang ia lakukan bukan berdasarkan kehendaknya sendiri, melainkan ilmu dari sisi Allah. Inilah ilmu laduni, ilmu yang tak bisa dijelaskan kecuali kepada mereka yang telah diberi. Apa yang terjadi pada Musa adalah cermin bagi kita semua. Betapapun tinggi ilmu seseorang, bila belum sampai pada pemahaman laduniah, maka akan selalu ada hal-hal yang tampak salah di matanya, padahal di baliknya tersembunyi hikmah ilahi. Inilah pelajaran bahwa ilmu laduni tidak berjalan pada logika manusia, tapi pada ketetapan Tuhan. Kadang, apa yang terlihat buruk adalah penyelamatan, dan yang tampak baik justru adalah ujian. Musa, seorang rasul sekalipun, harus belajar bahwa ada ilmu yang tak dapat ia jangkau kecuali dengan kesabaran dan ketundukan mutlak.
Pertemuan antara Musa dan Khidir bukan sekadar sejarah, tapi panggilan bagi siapapun yang menempuh jalan batin. Ia adalah isyarat bahwa ilmu yang sejati bukan yang tampak di permukaan, tapi yang mengakar jauh ke dalam jiwa. Bahwa kebenaran tidak selalu bisa dijelaskan dengan kata-kata, tapi bisa dirasakan dalam hati yang telah dibukakan oleh Allah. Maka kita belajar untuk tidak mudah menghakimi, tidak gegabah dalam menyimpulkan, dan bersedia menunggu hingga tabir hikmah disingkap oleh Tuhan sendiri. Ilmu laduni adalah ilmu yang mendidik hati sebelum akal, membentuk batin sebelum lidah. Dalam kisah Musa dan Khidir, kita melihat bahwa bahkan orang yang penuh ilmu masih bisa keliru bila tak disertai dengan pemahaman laduni. Oleh karena itu, seseorang yang memiliki ilmu laduni akan berbicara dengan kelembutan, bertindak dengan penuh pertimbangan, dan diam dengan penuh makna. Ia tahu kapan bicara, kapan diam, dan kapan menyerahkan segalanya kepada kehendak Allah. Karena hatinya telah dituntun oleh cahaya yang tak bisa dilihat, namun terasa hangat dalam jiwa. Kini setelah kita menyelami kisah ini, marilah kita belajar untuk merendah. Sebab merendah adalah syarat naik. Kita diajak untuk menyadari bahwa bukan semua hal bisa kita pahami sekarang. Dan mungkin tak akan pernah. Tapi selama kita sabar, ikhlas, dan terus membersihkan hati, bukan tidak mungkin Allah akan menanamkan dalam dada kita setetes dari ilmu laduni itu. Seperti Khidir, kita tak perlu menjelaskan semuanya kepada dunia. Cukup Allah yang tahu dan cukup hati yang merasa. Karena ilmu yang paling mulia adalah yang menuntun kita kepada keheningan yang penuh cahaya. Bab 4. Ilmu yang menetap dalam hati, bukan di lisan. Ilmu laduni tidak bergemuruh di mulut, tidak pula gemerlap di mata manusia. Ia adalah ilmu yang tenang, menetap dalam kedalaman hati, dan muncul hanya saat dibutuhkan. Ilmu ini tidak menjadikan seseorang banyak bicara, melainkan banyak diam. Tidak membuatnya merasa tinggi, melainkan semakin merasa hina di hadapan Allah. Ia tumbuh di dalam, bukan di luar. Dan dari dalam itulah ia memancar seperti mata air yang tak pernah kering, memberi kehidupan bagi jiwa-jiwa di sekitarnya. Inilah bedanya antara ilmu yang dihafal dan ilmu yang diresapkan. Yang satu menyesakkan dada dengan bangga, sementara yang satu menenangkan jiwa dengan hikmah. Ilmu laduni membentuk akhlak sebelum menyampaikan dalil. Ia tidak terburu-buru membenarkan orang lain, tapi sibuk memperbaiki diri sendiri. Orang yang diberi ilmu laduni akan lebih banyak menangis dalam sujud daripada berdebat dalam forum. Sebab ia sadar bahwa yang paling penting bukanlah menampilkan kebenaran, tapi menghidupkan kebenaran dalam diri. Itulah sebabnya para wali, meskipun memiliki kedalaman ilmu yang luar biasa, justru tampak sederhana dan rendah hati. Mereka tidak merasa harus menunjukkan kepandaian, karena mereka tahu bahwa ilmu sejati datang dari Allah dan akan kembali kepadanya. Orang yang lisannya penuh ilmu, belum tentu hatinya terang. Tapi orang yang hatinya dipenuhi cahaya Allah, meskipun ia diam, diamnya menenangkan. Seringkali kita menemukan sosok-sosok yang tidak pernah belajar secara formal, tidak dikenal sebagai ulama besar, namun ucapannya menyejukkan, nasihatnya menyentuh, dan doanya seperti menembus langit. Mereka tidak banyak bicara tentang ilmu, karena mereka telah menjadi wujud dari ilmu itu sendiri. Dan inilah keajaiban ilmu laduni. Ia menjadikan seseorang sebagai cahaya bagi sekitar, bukan karena kata-katanya, tetapi karena kehadirannya. Ilmu laduni juga tidak butuh pengakuan. Ia tidak menginginkan panggung, tidak haus pengikut, tidak mencari tepuk tangan. Sebab ilmunya adalah amanah, bukan alat mencari kedudukan. Orang yang diberi laduni akan menjaga ilmunya seperti menjaga permata yang rapuh, tidak sembarang ditunjukkan, tidak sembarang dibagi. Ia hanya akan berbicara ketika Allah menggerakkan hatinya untuk berbicara. Dan ketika ia berbicara, bukan dia yang berbicara, melainkan Allah yang sedang menunjukkan salah satu cahayanya lewat lisan seorang hamba. Karena itu, ilmu ini adalah anugerah sekaligus ujian. Ia tidak diberikan kepada sembarang orang, karena tidak semua hati siap menanggungnya. Ilmu laduni bisa menjadi jalan menuju ma'rifat, tapi bisa juga menjadi jalan kehancuran bila tidak disertai ketakwaan. Maka para kekasih Allah lebih memilih untuk menyimpannya dalam diam, membungkusnya dalam amal, dan menyembunyikannya dari mata dunia. Mereka tahu
bahwa ilmu paling tinggi bukan yang dipamerkan, tapi yang disimpan untuk menjaga diri dari kesombongan. Dan disitulah letak keindahan ilmu laduni. Ia tersembunyi namun nyata, ia sunyi namun dahsyat. Bab 5. Tanda-tanda mereka yang diberi ilmu laduni. Tidak mudah mengenali siapa yang telah dianugerahi ilmu laduni, karena mereka menyembunyikan cahaya itu dengan sangat dalam. Mereka tidak tampil mencolok, tidak berlomba menjadi terkenal, dan bahkan seringkali tidak dikenal oleh siapapun. Namun ada tanda-tanda yang halus yang hanya bisa dikenali oleh hati yang juga lembut. Salah satu tanda paling nyata adalah ketenangan yang terpancar dari diri mereka. Dalam bicara mereka tidak tergesa-gesa, dalam diam mereka ada makna, dan dalam geraknya ada kebijaksanaan yang meneduhkan. Seolah-olah mereka membawa kedamaian dari langit ke bumi tanpa perlu berkata apa-apa. Orang yang diberi ilmu laduni tidak suka menyalahkan, karena mereka paham bahwa setiap orang sedang menempuh jalannya sendiri menuju Allah. Mereka tidak menghina orang yang masih dalam gelap, justru mereka diam-diam mendoakan agar yang tersesat diberi petunjuk. Mereka tidak sibuk mencari kesalahan, karena cahaya laduni telah mengajarkan bahwa setiap hati punya waktunya sendiri untuk terbangun. Ilmu mereka bukan untuk menyerang, tetapi untuk menyembuhkan. Dan karena itulah, mereka tidak menjadikan ilmunya sebagai senjata, tetapi sebagai pelipur lara bagi jiwa-jiwa yang kehausan akan kebenaran. Tanda lain dari mereka adalah kerendahan hati yang tulus, bukan yang dibuat-buat. Mereka tidak menyebut dirinya wali, tidak menampakkan diri sebagai guru, dan bahkan merasa tidak pantas disebut alim. Padahal ucapan mereka bisa membuat hati gemetar, doa mereka bisa menembus langit, dan tatapan mereka mampu menembus lapisan kepalsuan. Tapi semua itu mereka sembunyikan dengan jubah kesederhanaan, dengan wajah yang selalu tersenyum, dan langkah yang tidak pernah meninggi. Mereka berjalan di bumi dengan perlahan, seperti tak ingin bumi tahu bahwa mereka sedang melintasinya. Orang-orang yang diberi ilmu laduni juga memiliki kejernihan batin yang luar biasa. Mereka mampu melihat sesuatu lebih dalam dari tampak luar. Ketika orang lain melihat musibah, mereka melihat rahmat. Ketika orang lain melihat kegagalan, mereka melihat ujian cinta dari Allah. Batin mereka seperti cermin yang tidak berdebu, mampu memantulkan cahaya petunjuk secara sempurna. Dan karena itu, mereka jarang terjebak dalam kebingungan. Mereka tahu kemana harus melangkah, meski tanpa petunjuk manusia. Mereka tahu kapan harus diam dan kapan harus berbicara, karena bukan logika yang mereka ikuti, tetapi ilham dari sisi Tuhan. Yang paling dalam, tanda dari pemilik ilmu laduni adalah kecintaannya kepada Allah yang tak terkatakan. Ia tidak mencari dunia, tidak haus kekuasaan, tidak peduli sanjungan. Ia hanya ingin dekat dengan Allah. Ia rela tidak dikenal di bumi, asal dikenal di langit. Ia sanggup hidup dalam kesunyian, asal hatinya menyala dalam kehadiran Allah. Dan karena itulah, setiap langkahnya seperti zikir, setiap pandangnya seperti doa, dan setiap nafasnya membawa rahmat bagi siapapun yang dekat dengannya. Mereka adalah pewaris diam-diam dari cahaya langit. Mereka tak mencari tempat dalam sejarah manusia, tapi mereka telah tercatat dalam sejarah langit. Bab 6. Ilmu yang mengalir lewat sujud dan tangisan. Ilmu laduni tidak mengalir melalui pena atau ceramah, melainkan melalui sujud yang lama dan tangisan yang diam. Ia turun saat dunia terlelap, saat malam menjadi saksi bisu antara hamba dan Rabb-Nya. Dalam setiap sujud panjang yang penuh pengakuan kelemahan, dalam setiap tetes air mata yang menetes tanpa suari, disitulah langit membisikkan rahasianya ke dalam hati manusia. Bukan kepada mereka yang merasa pandai, tapi kepada mereka yang merasa tidak tahu apa-apa. Tangisan itu bukan sekadar pelampiasan emosi, melainkan gerbang pembuka antara langit dan bumi, antara seorang hamba yang haus akan petunjuk dan Tuhan yang Maha Pemurah. Tidak semua orang tahu bahwa ilmu tertinggi sering lahir dari kesunyian. Seorang hamba yang terbangun di malam hari, bersimpuh dalam sepi, memanggil nama Allah dengan suara bergetar, itu adalah saat-saat ketika hatinya paling terbuka untuk menerima ilham ilahi. Ia tidak membaca kitab, tetapi hatinya dibukakan oleh Allah untuk memahami apa yang tidak bisa diajarkan oleh manusia. Ia tidak sedang belajar, tapi sedang diajarkan langsung oleh Yang Maha Mengetahui.
Saat lidahnya melafazkan istighfar, hatinya dipenuhi cahaya. Dan dari cahaya itulah ilmu mengalir, jernih, dalam, dan penuh hikmah. Orang-orang yang telah merasakan ilmu laduni tahu bahwa ilmu ini datang bukan dari luar, tetapi dari dalam. Mereka tidak merasa memiliki, karena mereka tahu bahwa ilmu itu bukan milik mereka. Mereka hanya menjadi wadah, dan wadah itu hanya bisa menampung jika dikosongkan terlebih dahulu dari kesombongan, dari keakuan, dan dari keinginan duniawi. Oleh karena itu, sujud menjadi alat pembersih paling kuat. Ketika dahi menyentuh bumi, saat itulah keangkuhan tercerabut dan ruang hati terbuka lebar bagi turunnya ilmu dari langit. Ilmu yang lahir dari tangisan bukan ilmu yang menghakimi, melainkan yang menyembuhkan. Ia tidak membuat seseorang merasa lebih dari yang lain, melainkan lebih rendah di hadapan Allah. Ia tidak menjadikan seseorang merasa tahu segalanya, tapi justru semakin sadar betapa sedikit yang ia pahami. Tangisan dalam doa adalah bahasa paling jujur yang hanya dipahami oleh Allah. Dan siapa yang jujur kepada Tuhannya dalam tangisnya, niscaya Allah akan memberinya apa yang tidak bisa diberikan oleh 1000 guru dan 1.000.000 buku. Pada akhirnya, ilmu laduni tidak turun pada keramaian, tapi pada kesunyian. Tidak dalam sorak-sorai, tapi dalam lirihnya rintihan malam. Tidak dalam pesta ilmu, tapi dalam zikir yang berulang-ulang memecah heningnya malam. Maka jika engkau ingin ilmu laduni, jangan cari di keramaian. Carilah dalam sepi, dalam sujudmu yang lama, dalam istighfarmu yang tulus. Di sanalah, bila Allah menghendaki, kau akan mendengar suara yang tidak terdengar dan memahami sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sebab ilmu ini bukan hasil pencarian, tapi buah dari penghambaan yang murni. Bab 7, Laduni dan Jalan Menuju Ma'rifatullah. Ilmu laduni bukan sekadar pengetahuan yang mendalam, melainkan sebuah jembatan menuju ma'rifatullah, yakni pengenalan yang sejati terhadap Allah. Ia tidak berhenti pada pemahaman intelektual atau teori-teori tasawuf, tetapi masuk jauh ke inti pengalaman batin. Orang yang diberi ilmu ini tidak hanya tahu tentang Allah, tetapi merasakan kehadirannya dalam setiap denyut kehidupan. Ia tidak lagi melihat dunia dengan mata biasa, tetapi dengan mata hati yang tercerahkan. Segalanya berubah, suara burung menjadi zikir, cahaya matahari menjadi tanda kasih, bahkan musibah pun terasa sebagai pelukan dari Yang Maha Cinta. Makrifat tidak bisa dipelajari hanya dari kitab, dan ilmu laduni tidak bisa diraih dengan logika. Keduanya datang saat hati sudah jujur, tenang, dan pasrah. Orang yang telah diberi makrifat lewat ilmu laduni mampu melihat kehendak Allah di balik segala peristiwa. Ketika orang lain melihat bencana, ia melihat rencana. Ketika orang lain menangisi kehilangan, ia melihatnya sebagai bentuk pemurnian. Dunia tidak lagi menyibukkannya, karena hatinya sudah berlabuh pada yang kekal. Ia mengenal Allah bukan hanya sebagai Tuhan yang disembah, tetapi sebagai kekasih yang dirindukan dalam setiap detik kehidupan. Jalan menuju makrifat adalah jalan sunyi. Tidak ramai, tidak penuh pujian. Bahkan terkadang jalan ini dipenuhi ujian, kesalahpahaman, dan pengasingan. Tapi bagi mereka yang telah disentuh oleh ilmu laduni, semua itu menjadi pelajaran berharga. Ia tidak lagi menilai dari yang tampak, tetapi dari apa yang Allah sembunyikan di baliknya. Ia bisa mencintai mereka yang membencinya, mendoakan mereka yang menyakitinya, dan tetap tersenyum meski dunia menghina. Sebab hatinya tidak tergantung pada manusia, melainkan telah bersandar penuh kepada Allah. Ma'rifatullah juga membuat seorang hamba menjadi ringan dalam hidup. Ia tidak lagi terbebani oleh masa lalu, tidak takut pada masa depan, dan tidak terikat pada apapun di dunia. Ia seperti daun yang jatuh tapi tahu kemana angin membawanya. Ia mengikuti kehendak Allah dengan tenang, karena hatinya telah menyatu dengan takdirnya. Inilah buah dari ilmu laduni yang sejati, bukan banyaknya hafalan atau tingginya retorika, melainkan kedalaman cinta dan keutuhan pasrah kepada Sang Pencipta. Dan pada akhirnya, siapapun yang telah diberi ilmu laduni dan diberi jalan menuju makrifat, ia tidak akan pernah merasa lebih mulia. Justru ia akan semakin merasa kecil, semakin malu, semakin takut, karena sadar bahwa cahaya yang ia miliki bukan berasal dari dirinya, tapi semata-mata anugerah dari Allah. Dan karena itu, ia menjaganya dengan diam, dengan doa,
dan dengan amal-amal rahasia. Ia tidak ingin terlihat bercahaya, tapi ingin menjadi penerima cahaya yang bersembunyi dalam kerendahan hati. Sebab makrifat bukan untuk dipamerkan, tetapi untuk menyelamatkan jiwa dari kegelapan dunia. Bab 8. Bahaya ilmu laduni jika tidak dibimbing takwa. Sebesar apapun kemuliaan sebuah karunia, bila tidak dijaga dengan takwa, ia bisa berubah menjadi fitnah yang menyesatkan. Demikian pula ilmu laduni. Ia bukan sekadar cahaya yang menerangi, tapi bisa menjadi bara yang membakar, jika tidak disertai hati yang tunduk dan bersih. Allah tidak menurunkan laduni kepada orang yang ingin berbangga-bangga, dan jika pun diberikan, bisa jadi itu adalah istidraj, jebakan halus bagi hati yang lalai. Karena itu, ilmu ini menuntut bukan hanya pemahaman, tetapi ketundukan total kepada kehendak Allah dan kesucian niat yang senantiasa dijaga dalam kesunyian jiwa. Bahaya pertama dari ilmu laduni adalah kesombongan batin. Sebab ketika seseorang merasa mengetahui sesuatu yang tidak diketahui orang lain, godaan untuk merasa lebih tinggi muncul tanpa disadari. Ia merasa ucapannya tak boleh dibantah, seolah ia menjadi wakil kebenaran itu sendiri. Padahal semakin seseorang diberi ilmu dari sisi Allah, seharusnya semakin ia merasa hina dan takut tergelincir. Sebab ketinggian spiritual bukan ditandai oleh kemampuan membaca rahasia, tetapi oleh kerendahan hati yang tak pernah padam. Jika sombong mengendap, maka cahaya laduni akan padam perlahan, digantikan oleh kabut keakuan. Bahaya kedua adalah menyalahgunakan ilmu untuk kekuasaan dan pengaruh. Ada orang yang diberi sedikit laduni, lalu menjadikannya alat untuk menarik simpati, mengumpulkan pengikut, dan mencari nama di tengah manusia. Mereka menjadikan ilmu itu sebagai alat kontrol, bukan sebagai amanah. Padahal ilmu ini diturunkan bukan untuk dikomersilkan, tapi untuk menjadi cahaya penuntun dalam sunyi. Bila seorang hamba menyimpang dari niat awalnya, Allah bisa mencabut ilmu itu seketika, atau lebih parah lagi, membiarkannya tersesat dalam bayangannya sendiri. Itulah mengapa para wali Allah justru bersembunyi, tidak memamerkan karunia mereka, karena takut tergelincir oleh dunia. Ilmu laduni yang tidak dibimbing dengan takwa juga berisiko melahirkan kesesatan dalam tafsir pribadi. Karena ilmu ini sangat dalam dan batinia, seseorang yang tidak teguh dalam keimanan dan tidak berpegang pada syariat bisa dengan mudah menyelewengkannya. Ia merasa cukup dengan ilham, lalu meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Ia merasa tidak perlu bimbingan guru, merasa semua sudah ia pahami lewat bisikan hatinya. Padahal laduni yang sejati tidak pernah bertentangan dengan wahyu dan tuntunan Nabi. Ia justru memperkuat cinta kepada syariat, bukan menggantinya. Maka mereka yang tidak berakar dalam ilmu agama bisa terjebak dalam ilusi makrifat, bukan makrifat yang sejati. Oleh karena itu, ilmu laduni adalah amanah yang berat. Tidak semua yang memintanya layak menerimanya, dan tidak semua yang menerimanya mampu memikulnya. Maka takwa menjadi pelindung utama. Dengan takwa, seseorang akan selalu merasa diawasi. Ia tidak akan menganggap dirinya lebih istimewa, melainkan lebih dibebani. Ia tidak akan memperlihatkan ilmunya, melainkan menyembunyikannya seperti emas dalam tanah. Dan hanya bila Allah mengizinkan, barulah ia berbicara, bukan karena kehendaknya, tapi karena Allah yang menuntunnya. Itulah ilmu yang aman dari fitnah, ilmu yang berjalan bersama rasa takut, cinta dan tunduk kepada Rabb semesta alam. Bab 9. Mewarisi ilmu laduni tanpa mencarinya. Salah satu rahasia paling halus dari ilmu laduni adalah bahwa ia tidak bisa dicari, tetapi bisa diwarisi. Bukan dalam arti diwariskan seperti harta atau silsilah nasab, melainkan diwariskan melalui keteladanan ruhani, kedekatan hati, dan sambungan cinta kepada para kekasih Allah. Ada jiwa-jiwa yang begitu mencintai kebenaran, memuliakan para wali, dan meneladani langkah para ulama, hingga tanpa mereka sadari, cahaya ilmu laduni turun perlahan ke dalam dada mereka. Bukan karena kehebatan mereka, tapi karena kecintaan mereka yang dalam kepada kebenaran dan pelaku kebenaran. Warisan ilmu laduni turun melalui penghambaan yang diam, amal yang tersembunyi, dan doa yang tidak pernah putus. Ada orang yang tidak tahu apa-apa, tidak pernah belajar di pesantren atau perguruan tinggi,
tapi hidupnya dipenuhi zikir dan sujud panjang. Lalu suatu malam, ia menangis di hadapan Allah, merasa dirinya lemah, bodoh, dan hina. Dan di sanalah cahaya itu mulai ditanamkan dalam kalbunya. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi sejak saat itu, hatinya menjadi lebih peka, jiwanya lebih terang, dan ucapannya menjadi lebih penuh hikmah. Inilah warisan langit yang tidak diminta, tapi diberikan hanya kepada mereka yang layak menanggungnya. Ilmu laduni juga diwarisi melalui pelayanan terhadap ahli ilmu dan ahli ibadah. Banyak orang dahulu yang hanya menjadi pembantu para ulama besar, namun karena mereka melayani dengan hati yang penuh cinta dan pengagungan, akhirnya Allah membukakan dada mereka untuk menerima cahaya yang sama. Hati mereka menjadi tempat persinggahan rahmat, karena mereka tidak membanggakan diri tapi merendahkan diri. Mereka tahu diri, dan justru karena itulah Allah memuliakan mereka dengan pengetahuan yang tak tertulis dalam buku manapun. Warisan ini seperti embun, tidak bisa ditangkap dengan tangan, hanya bisa dirasakan oleh hati yang lembut. Dan terkadang ilmu laduni datang melalui cinta yang ikhlas kepada Nabi Muhammad. Barang siapa mengisi hidupnya dengan sholawat, meniru akhlaknya, dan menempatkan Rasulullah sebagai pusat hatinya, maka ia telah membuka satu jalan istimewa yang menghubungkan dirinya dengan warisan spiritual para nabi. Hatinya menjadi cermin dari cahaya kenabian, meskipun ia tidak pernah mencarinya. Sebab cinta yang tulus kepada Rasulullah adalah pintu dari segala pintu, dan ilmu laduni adalah bagian dari warisan rohani beliau yang hanya sampai kepada pecinta sejati. Maka jangan pernah remehkan amal-amal kecil yang dilakukan dengan ikhlas. Jangan meremehkan doa dari hati yang remuk, sujud yang panjang di tengah malam, atau air mata yang jatuh dalam kesendirian. Bisa jadi, di balik itu semua, ada warisan langit yang sedang turun. Bukan karena dicari, tetapi karena diizinkan turun. Karena ilmu laduni sejatinya bukan hak siapapun. Ia adalah milik Allah, dan hanya Allah yang tahu kepada siapa ilmu itu akan diberikan, kapan, dan dengan cara bagaimana. Bab 10. Menjaga ilmu laduni dengan kerahasiaan dan pengabdian. Ilmu laduni bila telah dititipkan oleh Allah kepada seorang hamba, bukan berarti perjalanan telah selesai. Justru saat itulah dimulai tugas paling berat, menjaga anugerah itu dalam kerahasiaan dan pengabdian. Ilmu ini bukan untuk dibanggakan, bukan untuk dipamerkan, bukan pula untuk menjadi alasan merasa lebih dari sesama. Sebaliknya, ia harus dijaga dalam diam, dipelihara dengan amal, dan disembunyikan dalam kerendahan. Karena laduni sejati tidak pernah mencari sorotan, ia hidup dalam hening dan tumbuh dalam pengabdian yang tersembunyi antara hamba dan Rabb-Nya. Orang yang benar-benar memiliki ilmu laduni akan semakin merendah. Ia tidak akan memaksakan pendapatnya, tidak akan mengaku sebagai pemilik rahasia langit. Ia akan menyampaikan kebenaran dengan lembut, atau bahkan memilih untuk diam jika itu lebih menyelamatkan. Sebab ia tahu, laduni bukan untuk menjatuhkan orang lain, tapi untuk membangunkan hati yang tertidur. Ia juga tahu bahwa ilmunya bisa dicabut kapan saja, dan karena itu, ia terus merendahkan diri, memperbanyak zikir, memperkuat amal, dan memohon perlindungan agar tidak tergelincir dalam kesombongan tersembunyi. Pengabdian menjadi sarana terbaik untuk menjaga ilmu ini. Pengabdian kepada orang tua, kepada guru, kepada umat, dan terutama kepada Allah yang memberi. Orang yang memiliki ilmu laduni sejati akan sibuk melayani, bukan dilayani. Ia merasa dirinya bukan siapa-siapa, hanya seorang hamba biasa yang dititipi cahaya sementara. Dan karena itu, ia lebih senang memberi daripada menerima, lebih tenang di balik layar daripada di atas panggung. Ia hidup tidak untuk dikenal, tapi untuk menyenangkan Zat yang Maha mengetahui isi hati. Ia tahu bahwa semua ini bukan tentang dirinya, tapi tentang Allah yang memberi tanpa syarat. Rahasia dari menjaga ilmu laduni adalah tidak menganggapnya sebagai milik. Begitu seseorang merasa memilikinya, cahaya itu mulai surut. Tapi selama ia merasa hanya sebagai penjaga titipan, cahaya itu akan terus menyala dan menuntunnya di setiap langkah. Ilmu ini bukan alat untuk mencari kedudukan, tapi jembatan untuk semakin larut dalam penghambaan. Itulah sebabnya para wali Allah menyembunyikan ilmu mereka bahkan dari murid-muridnya sendiri. Mereka lebih memilih dikenal sebagai orang biasa, bahkan orang bodoh,
daripada menampakkan sesuatu yang bisa memicu pujian dan penghormatan yang berlebihan. Dan pada akhirnya, ilmu laduni adalah rahasia yang tidak bisa dipahami kecuali oleh mereka yang telah mengalami. Ia bukan untuk dibicarakan panjang lebar, tapi untuk dirasakan dalam keheningan hati. Bila Allah mengizinkanmu merasakan setetes darinya, maka bersyukurlah dengan diam, perbanyak amal, kuatkan pengabdian, dan ikhlaskan seluruh hidupmu hanya untuk Allah. Karena sesungguhnya ilmu yang paling tinggi bukan yang membuatmu dikagumi manusia, tetapi yang membuatmu lebih takut kepada Allah, lebih tunduk, dan lebih cinta kepadanya. Ilmu laduni bukan untuk dibanggakan, tapi untuk dijaga dalam kerendahan dan pengabdian. Ia adalah cahaya yang tak tampak oleh mata, tapi menyinari jiwa yang berserah sepenuhnya pada Allah. Bila engkau belum diberi, bersabarlah. Bila engkau telah diberi, bersembunyilah. Karena ilmu ini bukan milik siapa-siapa. Ia hanya titipan dari Sang Maha Mengetahui untuk mereka yang hatinya benar-benar tunduk.